Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama Bunda siapkan 2 siung bawang putih, ini kita giling sampai halus ya. Jika sudah halus, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah bersih yang agak besar, masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram. Ini tepung terigu yang saya gunakan tepung terigu curah biasa aja ya, yang 1 kilonya Rp10.000. Masukkan juga garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Masukkan juga bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Setelah rata, kemudian ini kita siram dengan air mendidih sebanyak 300 ml. Ini airnya harus benar-benar mendidih ya Bun ya, bukan hanya panas aja. Jadi ini airnya yang saya gunakan ini baru aja diangkat dari kompor. Ini penting ya Bun ya, karena nanti akan mempengaruhi kelembutannya. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Nah, jika sudah rata, ini kita dinginkan terlebih dahulu. Jadi, kita tidak boleh memasukkan telur dan sagunya saat masih panas ya Bun ya. Ini saya taruh di depan kipas angin agar lebih cepat. Sambil menunggu ini dingin, kita siapkan bahan lainnya dulu. Siapkan bakso. Di sini saya menggunakan bakso ala-ala ya. Ini saya beli di pasar, harganya murah, cuma Rp300 per buahnya. Ini bukan bakso kemasan, tapi bakso yang curah, jadi bisa murah. Untuk mendapatkan bakso yang murah seperti ini, Bunda bisa membelinya di pasar tradisional ya, ataupun di agen sosis. Ini baksonya saya tusuk menggunakan tusuk sate, dan ini baksonya saya taruh di bagian ujung tusuk satenya ya, jadinya seperti ini. Jika sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lihat adonan terigu yang tadi kita siram dengan air panas. Nah, ini udah dingin ya. Jika sudah dingin seperti ini, baru kita boleh menambahkan telur. Ini telur yang saya gunakan cuma setengah butir aja, jadi jangan digunakan semua ya. Kalau misalnya Bunda membuat 2 resep, baru 1 telur ini digunakan semua. Nah, setelah dimasukkan telurnya ini kita aduk dulu sampai rata. Di sini saya mengaduknya menggunakan tangan ya, biar lebih cepat dan mudah. Lagian ini juga udah dingin. Kemudian tambahkan juga 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Tapi untuk daun bawang ini opsional aja ya Bun ya. Kalau misalnya mau di skip juga nggak apa-apa. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata. Setelah telurnya rata, kemudian masukkan tepung sagu. Bunda boleh menggantinya dengan tepung tapioka ya. Silahkan gunakan tepung yang paling ekonomis antara tepung sagu ataupun tepung tapioka. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata. Oh ya, memasukkan telur dan tepung sagunya ini harus dalam kondisi dingin ya Bun ya, tepung terigunya. Karena jika Bunda memasukkan saat tepung terigunya ini masih panas, tepung sagunya bisa matang yang mengakibatkan adonan kita menjadi lengket dan susah untuk dibentuk-bentuk. Sehingga nanti kita akan cenderung menambahkan banyak tepung sagu lagi yang akan membuat adonan kita menjadi keras. Jadi pastikan saat memasukkan tepung sagu, ini adonan terigunya harus sudah dingin. Nah, ini adonan punya saya udah bagus ya, udah nggak lengket lagi dan sudah mudah dibentuk-bentuk. Ini udah cukup dan ini bisa langsung kita isi dengan bakso. Untuk ukurannya, saya menggunakan sendok takar yang ukuran 1 sendok makan. Ini hanya untuk menyeragamkannya aja ya Bun ya. Kemudian ini saya isi dengan bakso yang tadi sudah kita tusuk. Ini kita bentuk bulat-bulat ya. Oh ya, ini usahakan menutupnya sampai benar-benar rapat ya Bun ya. Dan usahakan permukaannya juga mulus, agar nanti tidak terbuka saat kita rebus. Jika Bunda membentuknya seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 34 kue. Oh ya, jika Bunda meletakkan hasilnya di atas piring, maka pastikan piringnya ini kita tabur dengan tepung sagu biar nggak lengket. Jika sudah diisi dengan bakso semua, ini akan kita rebus. Siapkan air dalam panci. Ini airnya agak banyak ya Bun ya, karena ini akan saya rebus sekaligus. Ini airnya kita didihkan dan jangan lupa diberi sedikit minyak sayur agar nanti kuenya nggak saling lengket saat kita rebus. Ini kita rebus sampai kuenya matang. Dan ciri-ciri kuenya matang ini akan mengambang dengan sendirinya.
Nah, ini sudah mengambang seperti ini. Ini jangan buru-buru diangkat ya Bun ya. Kita biarkan sekitar 1 atau 2 menit agar bagian dalamnya benar-benar matang dengan bagus. Nah, ini udah cukup ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Nah, ini punya saya yang tadi baru diangkat. Ini akan saya dinginkan terlebih dahulu. Ini saya jentreng di depan kipas angin ya, biar lebih cepat dingin. Nah, ini sudah dingin. Ini kalau sudah direbus seperti ini bisa kita stok ya Bun ya. Jadi kalau misalnya Bunda mau jualan keesokan harinya, ini bisa dibuat 1 hari sebelumnya. Kemudian disimpan di kulkas bawah dan dibawa keesokan harinya untuk dijual. Atau bisa juga ini dijual frozen ya Bun ya. Jika Bunda mau jual frozen, ini bisa dibekukan. Dan ingat, jika ingin di frozen, setelah dingin satu persatu harus dibaluri dengan tepung sagu, biar nggak saling lengket. Jika disimpan dalam kondisi beku, ini bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Sebelum digoreng, ini akan saya celupkan dulu ke kocokan telur. Ini telurnya sudah saya beri garam atau boleh juga kaldu bubuk ya, biar lebih gurih. Nah, ini langsung kita goreng aja. Ini kita goreng menggunakan api sedang sampai berwarna kecoklatan. Nah, jika Bunda ingin mendapatkan tekstur permukaannya yang agak jabrik dan gondrong, ini kuenya saat setengah matang bisa kita celupkan lagi ke kocokan telur, kemudian digoreng lagi. Jadi 2 kali pencelupan telur ya. Dan untuk satu resep ini, 1 butir telur cukup untuk melakukan pencelupan 2 kali. Nah, ini sambil dibalik-balik ya agar matangnya merata. Seperti ini udah cukup. Ini sudah berwarna kecoklatan 2 sisinya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang udah kita goreng tadi, ini hasilnya sangat-sangat menggoda selera. Ini ukurannya jadi agak membesar dan menggendut ya setelah digoreng, karena memang ini kuenya jadi agak mengembung dan kopong di bagian tengahnya. Ini terlihat sangat lezat dan menggoda selera. Soal rasa, ini jangan diragukan lagi, ini enak banget. Ini kulit bagian luarnya lembut, gurih, balutan telurnya juga terasa sangat enak, berpadu dengan lezatnya bakso yang ada di sebelah dalam. Ini benar-benar lezat. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, ini juga enak loh Bun, jika Bunda menambahkan saus sambal di atasnya. Ini paling enak dinikmati selagi hangat. Dan ini saya jamin setelah dingin, ini akan tetap lembut. Karena tadi kita menggunakan pelembut alami ya, yaitu telur. Jadi walaupun telurnya hanya setengah butir, usahakan jangan di skip ya. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp18.275, menghasilkan 34 tusuk. Jadi modal satuannya sekitar Rp609. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1.000 sampai 2.000-an aja. Tapi untuk rincian modal dan harga jual ini hanya perkiraan ya Bun ya. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal yang Bunda keluarkan di daerah tempat tinggal Bunda, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bunda siapkan bihun. Di sini saya menggunakan bihun jagung. Ini beratnya 100 gram. Ini saya beli yang kiloan, jadi bukan yang bungkusan ya. Ini harga per kilonya 25.000. Bihun ini akan saya siram dengan air mendidih agar menjadi lebih lunak. Kemudian tambahkan juga sekitar setengah sendok teh minyak sayur. Ini agar nanti setelah kita tiriskan, minyak nggak langsung menggumpal. Nah, jika sudah disiram dengan air mendidih seperti ini kita diamkan terlebih dahulu sekitar 1-2 menit atau sampai bihunnya benar-benar melar. Nah, ini udah 2 menit ya, bihunnya udah melar, sudah lunak, dan ini akan saya tiriskan. Kemudian ini saya gunting-gunting agar jadi lebih pendek. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bihunnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini sudah saya cuci bersih dan akan saya iris tipis-tipis. Nah, seperti ini udah cukup. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu.
Siapkan juga 3 buah sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Tapi jika untuk jualan, saran saya gunakan sosis sapi karena sosis sapi itu warnanya lebih merah ya. Jadi kalau untuk jualan akan terlihat lebih menarik. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp800, panjangnya 12 cm. Sosis ini saya potong kecil-kecil dan nanti akan saya campur ke dalam adonan. Jika sudah, ini sosisnya kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga 1 buah loyang. Di sini saya menggunakan loyang yang ukuran 18 x 18 cm. Ini seluruh permukaannya saya oles dengan minyak sayur. Ini bawahnya saya alas dengan daun. Kemudian dioles lagi dengan minyak sayur. Jadi nanti akan benar-benar nggak lengket ya setelah matang dan akan sangat mudah mengeluarkannya. Jika sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang agak besar. Masukkan bihun yang tadi sudah kita rendam dengan air panas. Ini kita masukkannya langsung semua ya. Masukkan sosis yang tadi sudah kita iris kecil-kecil. Ini juga sama, dimasukkannya semua sekaligus. Masukkan juga daun bawang yang sudah kita iris tipis. Kemudian tambahkan juga tepung sagu 70 gram. Tepung sagu ini bisa Bunda ganti dengan tepung tapioka ya. Tapi saran saya gunakan aja tepung sagu yang curah. Karena kalau di tempat saya, tepung sagu curah itu lebih murah daripada harga tepung tapioka. Silahkan aja disesuaikan ya harganya di daerah masing-masing, cari yang harganya paling ekonomis. Dan tambahkan juga tepung terigu 150 gram. Ini saya menggunakan tepung terigu kiloan yang curah biasa aja. Kalau di tempat saya, harga tepung terigu sekarang sudah 10.000 per kilonya. Tambahkan juga lada bubuk 1/4 sendok teh, kaldu bubuk 1 bungkus, garam 1 sendok teh munjung. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian ini kita tambahkan air sebanyak 300 ml. Ini air dingin biasa ya Bun ya, tidak hangat ataupun panas. Ini kita aduk rata lagi. Dan jika sudah rata, masukkan 1 butir telur. Ini telur yang ukuran kecil ya, yang 1 kilonya isi 18 butir. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Dan karena untuk jualan, agar warnanya lebih menarik, ini akan saya tambahkan pewarna makanan warna kuning. Tapi jika Bunda untuk makan sendiri, untuk camilan keluarga, ini pewarnanya silahkan di skip aja ya. Nah, jika pewarnanya sudah tercampur rata, kemudian ini akan kita masukkan ke dalam loyang yang tadi sudah kita siapkan. Ini kita masukkan aja sekaligus semuanya ya. Setelah dimasukkan semua ke dalam loyang, ini akan kita kukus. Ini sebelumnya panci kukusannya udah saya didihkan airnya, dan tutup pancinya kita beri kain serbet agar nanti uap airnya nggak terlalu banyak menetes ke kue. Ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau sampai kuenya ini matang. Ciri kuenya ini matang, bagian tengahnya ini udah kokoh ya, nggak lembek lagi. Nah, ini punya saya yang sudah matang, ini bisa langsung kita angkat. Setelah diangkat, ini akan saya dinginkan terlebih dahulu. Ini saya pakai kipas angin, biar lebih cepat dinginnya. Nah, ini punya saya yang udah dingin, ini akan langsung saya keluarkan aja dari loyang. Saya seset dulu pinggirnya. Nah, ini mengeluarkannya sangat-sangat mudah. Karena selain sudah diberi minyak sayur, ini bagian bawahnya sudah diberi alas daun. Sebenarnya, walaupun tidak diberi alas daun, ini nggak akan terlalu lengket ya, cuma lengket-lengket dikit aja, tapi ini biar lebih mantep dan sama sekali nggak lengket, makanya ini saya beri alas daun seperti ini. Kemudian ini akan saya potong 2. Dan setengah bagiannya ini saya potong lagi seperti ini, memanjang ya. Dan jika dipotong seperti ini akan jadi 15 potong setengah loyangnya. Kemudian satu bagiannya ini saya potong lagi menjadi 7 bagian. Jadi nanti kita akan mendapatkan kue dengan potongan kecil sebanyak 210 potong. Nah, ini agar tampilannya lebih menarik, ini akan saya tusuk menggunakan tusuk sate. Dan satu tusuk sate ini saya isi dengan 4 potong. Jadi dari 210 potong ini nanti akan menghasilkan sekitar 52 tusuk lebih ya untuk satu resep ini.
ini sate yang udah jadi, kelihatannya panjang banget ya satenya dan pastinya sangat menarik. Terlihat ada sosis-sosisnya yang berwarna merah. Ini pasti anak-anak akan suka dan tertarik untuk membelinya. Oh ya, kalau di tempat saya ini namanya sate binor atau sate bihun and telur. Ini laris banget jika dijual di depan SD. Jika sudah dikukus seperti ini bisa distok ya bun ya. Jadi misalnya bunda untuk jualan besoknya atau 2 hari berikutnya, ini tetap masih awet. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam kulkas bawah untuk dijual keesokan harinya atau 2 hari berikutnya. Nah, ini yang udah saya tusuk satenya, ini akan langsung saya goreng aja. Oh ya, untuk menggorengnya sebelumnya ini kita siapkan telur ya bun ya. Untuk pencelupnya, ini telurnya dikocok lepas terlebih dahulu dan bunda boleh menambahkan sedikit garam ataupun kaldu bubuk biar lebih gurih pada telur. Kemudian ini kita goreng sampai telurnya matang. Karena kan sebenarnya ini kuenya udah matang ya, udah dikukus, kita hanya tinggal mematangkan telurnya aja. Nah, ini memang minyaknya jadi agak berbusa karena ini kan kita menggorengnya menggunakan telur ya. Nggak apa-apa, ini kita goreng sampai matang. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Nah, ini yang udah mateng, ini menarik banget, wanginya juga harum, wangi sosis yang bercampur dengan telur. Ini terlihat sangat lezat. Jika ada anak-anak yang membeli, bunda bisa memasukkannya ke dalam wadah plastik 1/4 seperti ini. Kemudian agar lebih lezat, bisa ditambahkan sedikit saus sambal yang sudah diencerkan. Ini saus sambal biasa ya bun ya, yang botolan, yang sudah saya encerkan dengan beberapa sendok air matang. Nah, jadinya seperti ini, menarik banget ya bun ya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini teksturnya kenyal, lembut, rasanya gurih banget, enak. Sosisnya berasa bercampur dengan gurihnya telur. Ini emang bener-bener enak. Jika makan satu, bunda pasti kurang. Ini recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp18.740, menghasilkan 52 tusuk. Jadi modal satuannya sekitar Rp369. Ini belum termasuk sausnya ya bun ya. Ini masih bisa bunda jual dengan harga mulai dari 1000-an aja. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal yang bunda keluarkan di daerah tempat tinggal bunda. Karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, bunda siapkan sosis. Di sini saya menggunakan 3 buah sosis. Ini adalah sosis sapi ya bun ya. Bunda boleh menggunakan sosis ayam sesuai selera aja. Tapi saran saya, jika untuk jualan, gunakan sosis sapi. Karena sosis sapi kan warnanya lebih merah ya. Jika untuk jualan, akan terlihat lebih menarik. Sosis ini saya iris kecil-kecil. Ini ngirisnya, tapi jangan terlalu kecil ya bun ya. Karena nanti sosis ini akan kita campur ke adonan dan ikut kita ulen. Jika terlalu kecil, khawatir sosisnya nanti jadi hancur dan nggak kelihatan. Oh ya, sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp700. Panjangnya sekitar 11 cm. Oh ya, selain sosis, bunda boleh menggantinya dengan yang lain ya, misalnya bakso ataupun daging asap. Tapi jika bunda ingin mengganti sosis, silahkan disesuaikan lagi dengan budget harga jualnya. Nah, jika sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini kita iris tipis ya daun bawangnya. Nah, jika sudah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah bersih yang agak besar, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah yang biasa aja. Ini saya beli di pasar, harga 1 kilonya Rp10.000. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam, juga 1/4 sendok teh lada bubuk, setengah bungkus kaldu bubuk. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian kita tuang air panas sebanyak 300 ml. Ingat, ini airnya harus benar-benar panas ya bun ya. Ini ada air mendidih yang baru diangkat dari kompor. Karena jika airnya ini tidak benar-benar panas, nanti akan mempengaruhi kelembutannya. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata. Jika sudah rata, ini akan kita diamkan terlebih dahulu ya, sampai dingin. Dan biar lebih cepat, bunda bisa menggunakan kipas angin ya.
Nah, ini punya saya yang udah dingin. Kemudian tambahkan telur. Di sini saya menggunakan telurnya setengah butir aja, jadi nggak usah dipakai semua ya bun ya. Kalau misalnya bunda buat 2 resep, baru telurnya dipakai semua. Ini walaupun telurnya cuma setengah butir, tapi jangan di skip ya bun ya. Karena walaupun hanya setengah butir, ini nanti juga akan berpengaruh pada kelembutannya. Jadi jika bunda menggunakan telur, ini kue kita insya Allah nggak akan alot walaupun sudah dingin. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata. Saya mengaduknya menggunakan tangan ya, biar lebih mudah dan cepat. Setelah telurnya rata, kemudian masukkan juga sosis yang tadi sudah kita potong kecil-kecil. Juga daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Kemudian ini kita agak aduk ya, biar sosis dan daun bawangnya tercampur rata. Setelah itu masukkan juga tepung sagu sebanyak 150 gram. Ini tepung sagunya boleh bunda ganti dengan tepung tapioka ya. Tapi kalau untuk jualan dan mau lebih murah, gunakan aja tepung sagu curah. Kalau di tempat saya, tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan dengan tepung tapioka. Silahkan disesuaikan lagi ya dengan harga di daerah masing-masing. Nah, kemudian ini kita aduk lagi sampai benar-benar rata. Sampai tepung sagunya ini tercampur merata dengan adonan tepung terigunya. Oh ya, satu lagi yang sangat penting, ini bunda memasukkan telur dan sagunya, ini harus saat adonan terigunya sudah dingin. Kenapa harus saat sudah dingin? Karena jika bunda memasukkan telurnya saat masih panas, ini telurnya bisa matang ya. Selain itu, jika bunda memasukkan sagunya saat adonan terigu ini masih panas, ini sagunya juga bisa matang, sehingga adonan kita nanti akan menjadi lembek dan lengket. Sehingga nanti kita harus menambahkan tepung sagunya lagi. Nah, kalau kita terus menambahkan tepung sagu, nanti adonan kita bisa menjadi keras dan alot. Jadi pastikan memasukkan telur dan sagunya saat adonan terigunya ini udah dingin. Nah, ini punya saya udah cukup ya. Ini adonannya udah bagus, udah nggak lengket di tangan. Ini adonannya udah siap untuk kita bentuk-bentuk. Ambil sedikit adonan, kemudian ini saya bentuk memanjang ya, seperti yang ada di video. Kemudian kita pipihkan. Nah, ini lebarnya sekitar 2 cm. Kemudian kita potong secara seragam. Di sini saya menggunakan ukuran stik es krim. Ini stik es krim ini panjangnya sekitar 11 cm. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya, dan sangat praktis membuatnya. Saya ulangi lagi ya. Ambil sedikit adonan, kemudian kita geleng-geleng memanjang seperti ini. Kemudian kita pipihkan sampai lebarnya sekitar 2 cm. Kemudian kita potong sepanjang stik es krim yang panjangnya 11 cm. Dan jika bunda membuatnya seperti yang ada di video, ini maka satu resep adonan ini akan menghasilkan sekitar 27 kue. Oh ya, jika adonan punya bunda terasa lengket walaupun sudah ditambahkan 150 gram tepung sagu tadi, bunda boleh menambahkan sedikit tepung sagu lagi ya, sampai didapatkan adonan yang bagus dan tidak lengket. Dan juga saat membentuknya seperti ini, bunda boleh menaburkan sedikit tepung sagu di tangan atau di alas kerja agar lebih mudah kita membentuknya. Nah, jika sudah dibentuk-bentuk semua, ini akan kita rebus ya. Siapkan air yang agak banyak. Ini airnya kita didihkan dan jangan lupa diberi sedikit minyak sayur, sekitar setengah sendok makan aja, agar nanti kuenya nggak saling lengket saat direbus. Ini kita masukkan langsung semua ya bun ya. Nah, ini kita rebus sampai matang. Dan ciri-ciri sudah matang, ini kuenya akan mengambang dengan sendirinya. Nah, ini kuenya punya saya udah matang nih, udah mengambang ya. Ini bisa langsung kita angkat. Ini jangan ditunggu terlalu lama merebusnya ya bun ya. Karena jika bunda merebusnya terlalu lama, ini kan kuenya tipis ya. Nanti kuenya ini bisa patah-patah dan hancur. Jadi, jika sudah mengambang seperti ini, langsung aja kita angkat. Nah, ini yang sudah diangkat, ini akan saya dinginkan terlebih dahulu. Ini saya jentreng satu-satu seperti ini ya, dan ditaruh di depan kipas angin.
Nah, ini punya saya yang udah dingin. Ini jika sudah direbus seperti ini bisa Bunda stok ya Bun ya. Jadi kalau misalnya Bunda mau untuk jualan besoknya, ini bisa dibuat 1 hari sebelumnya. Kemudian disimpan di kulkas untuk dijual keesokan harinya. Atau jika Bunda mau jual frozen juga bisa ya. Setelah direbus seperti ini, bisa Bunda simpan beku. Tapi jangan lupa ini satu persatu dibaluri dengan tepung sagu biar nggak lengket. Nah, ini agar anak-anak lebih mudah memegangnya dan tampilannya lebih menarik. Ini akan saya tusuk sate seperti ini. Ini menusuk satenya pelan-pelan aja, dan memang kadang-kadang tusuk satenya ini keluar-keluar ya Bun ya, nggak apa-apa karena ini memang tipis. Yang penting tusuk satenya ini bisa menempel ke kuenya. Jika sudah ditusuk sate semua, ini akan kita goreng. Tapi sebelumnya saya akan menyiapkan pencelupnya. Pencelupnya mudah, saya hanya menggunakan telur yang diberi sedikit garam ataupun kaldu bubuk agar lebih gurih. Nah, ini kita goreng menggunakan api sedang aja sampai berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini udah mateng ya. Ini dua sisinya sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang sudah kita goreng tadi. Ini dari saat menggorengnya aja wanginya udah harum banget. Tercium wangi sosis dan telurnya. Sangat lezat. Ini dimakan seperti ini aja udah enak banget. Tapi kalau misalnya Bunda mau jualan, ini boleh ditambahkan saus ya. Bisa menggunakan saus kental ataupun saus yang diencerkan. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini teksturnya kenyal tapi tetap lembut. Ini udah saya coba makannya saat dingin dan tetap lembut dan enak. Ini rasanya gurih, kerasa sosisnya enak, juga baluran telurnya menambah cita rasa lezatnya. Ini memang benar-benar enak. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp11.475, menghasilkan 27 tusuk. Jadi modal satuannya sekitar Rp425. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000-an aja. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya. Silakan disesuaikan lagi dengan modal yang Bunda keluarkan di daerah tempat tinggal Bunda, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.